Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang selalu menjaga, bahkan melindungi hidup kami. Biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambatkan akarnya ke batang air. Hidup kami akan terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua, buat kami menangkap pesan Tuhan, buat kami menangkap rema yang dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, seutuhnya mari Tuhan berdaulat dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali berjumpa masih di bulan Maret. Kita banyak ngomong pohon kemarin. Ya, supaya kita berakar kuat, semakin kita bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat. Jadi tujuan dari kekristenan kita nggak cukup hanya untuk diri kita. Bicara buah berarti bicara untuk orang lain. Sebab pohon tidak akan memakan buahnya sendiri gitu, tujuannya bukan itu. Tetapi supaya dinikmati. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sudah? Belum? Ya. Oke, saya bacakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dikasih Tuhan, ada dua opsi, dua pilihan. Yang pertama adalah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak paksa, ayo semuanya mengandalkan aku. Enggak gitu. Tuhan memberi kehendak bebas. Artinya apa? Dengan kehendak bebas ini manusia bisa memilih. Pilihan kita mengandung konsekuensi. Apapun yang kita putuskan, keputusan apapun itu ada resikonya, ada dampaknya. Nah, dikatakan yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, tipikal yang pertama itu, dikatakan apa? Terkutuk. Saudara tahu terkutuk seperti apa? Terkutuk itu tidak pernah mengalami hal yang baik, selalu buruk. Hidupnya penuh mengalami kesialan mulu. Apa-apa kok sial ya, hidupku kok sial terus ya. Apa yang dikerjakan tidak pernah berhasil. Hidupnya gak pernah mengalami damai. Makanya kadang-kadang ada orang berdoa kok mengutuk ya. Kalau kita lihat di media itu. Ya saudara, Tuhan gak ngajari demikian. Tetapi memang ini jalan hidup pilihan. Ada orang yang pilih mengandalkan kekuatannya, merasa bisa, merasa lebih. Ya pokoknya aku bisa mengatasi segala masalah, aku gak butuh Tuhan-Tuhanan. Jangan salah, saya dengar ngomongan kayak gitu dulu mana ada sih. Ternyata ada orang-orang yang demikian. Alkitab menuliskan seperti ini karena pasti ada yang memilih jalan ini. Tahu gak konsekuensinya? Mungkin dia tahu, tapi seringkali karena apa? Ngikut jalan Tuhan juga gak mudah. Karena itu, jemaat dikasih Tuhan, kembali kepada manusia.
diberi opsi seperti ini. Ya, kalau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang-orang hebat, mengandalkan siapa aja lah ya orang hebat, saudara bisa pilih pejabat, orang berkuasa. Saudaraku, kalau engkau mengandalkan itu, maka konsekuensinya terkutuklah. Tapi yang digarisbawahi, kenapa sampai ada statement firman Tuhan seperti ini? Perhatikan, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi tidak melekat kepada Tuhan. Tidak mau istilahnya berseru kepada Tuhan. Alasannya bisa macam-macam. Gak ada waktu doa-doa. Emang doa bisa menyelesaikan masalah? Kadang-kadang gitu. Semua dikasih Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan, resikonya jelas. Kekuatan kita ya. Tetapi perhatikan, ia seperti semak bulus di padang belantara, dan sebagainya, pokoknya yang negatif semua. Tapi perhatikan yang kedua, pilihan kedua. Saya nggak mau bahas terlalu banyak yang pilihan pertama, yang jelas jelek semua, nggak enak semua. Tapi pilihan kedua perhatikan, diberkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu gimana? Ngendelke, jagake, pokoknya percayanya hanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia menyadari dirinya terbatas. Aku terbatas, tapi aku percaya Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Amin. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena berharap kepada manusia, berharap kepada penguasa, berharap kepada dunia, sia-sia. Mentok semua. Mungkin awalnya kelihatannya dijanjikan yang baik-baik. Tetapi saudara, kalau engkau ikuti terus ceritanya, ending orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan kelihatan di belakang seperti apa. Apalagi dia orang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Orang percaya tapi tidak mengandalkan Tuhan. Wah, itu lebih berat lagi. Ya, kalau belum kenal sekalian mending. Sudah kenal, ya sudah tahu, sudah ikut Tuhan, tetapi dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Berat sekali. Ya, terus dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon butuh air, butuh untuk hidup. Air, manusia juga butuh air. Semua makhluk hidup butuh air. Digambarkan seperti pohon ditanam di tepi air. Saudara, kalau ke Mesir, walaupun saya belum pernah ke sana, di Mesir itu menurut sejarah yang saya pernah baca, ya, itu dinyatakan bahwa tepi sungai Nil inilah banyak kehidupan. Pohon-pohon banyak tumbuh di tepi sungai Nil. Karena agak sedikit jauh dari sungai itu udah padang pasir semua. Sehingga sulit untuk pohon bisa hidup. Kehidupan akan sangat sulit bertahan di padang gurun yang panas. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya merambat ke batang air. Artinya dia kecukupan. Sekalipun datang musim kemarau, ya, kalau dikatakan di sini tidak mengalami datangnya panas terik. Dalam terjemahan yang saya cari yang lain dikatakan yang tidak takut dengan panas terik. Wah, lebih ekstrim ini. Tidak takut artinya apa? Dia berani sekalipun panas terik. Ini bicara apa? Sesuatu yang tentunya tidak mudah. Keadaan yang sulit sekalipun datang, tidak takut. Aku percaya ada Tuhan. Tuhanlah harapanku, gitu loh. Kalau orang menaruh harapannya kepada Tuhan, menghadapi panas terik, dia tidak takut. Pohon panas mendangdang, padang gurun itu panas sekali. Ya, kalau suatu saat ada kesempatan bisa rasakan ya di daerah timur tengah sana, itu panasnya luar biasa kalau siang hari. Ya, kalau malam sih dingin sekali. Makanya ada istilah cuaca gurun, iklim gurun. Itu seperti itu. Siang panas sekali. Ya nggak ada pohon-pohonan, jarang pohonan di sana. Ya, pasir semua. Saudara pergi ke Parangtritis saja lah, nggak jauh-jauh. Parangtritis, ya, nggak usah ke airnya, ke pasirnya. Ini sikil kalau musim panas itu luar biasa. Kadang-kadang mungkin karena ada angin sepoi-sepoi agak sejuk. Wah enak ya. Sesuk bosong kabeh. Saya pernah belajar renang, saudara. Belajar renang di Tirtomoyo yang dekat Panggung gitu loh. Itu ada kolam renang. Saya renang di situ bukan pagi, bukan sore, tengah hari.
Saya nggak tahu yang sama-sama siapa ya. Mas Anggur ada nggak? Oh nggak ada ya. Yang saya ingat ada Agung. Saya masuk di situ karena merasa wes orang apa yang jero banyu engko lak ya adem. Wah renang saudara. Pulang-pulang ibu saya, kowe sopo? Wah semua. Tengah hari orang kroso, tapi sesungguhnya panas sekali. Pohon ditanam di tepi aliran air. Kena panas. Ya paling daunnya layu-layu dikit tapi nggak mati. Kenapa? Dia dapat air. Air sumber kehidupan. Saudara, kemarin kita bicara tentang akar. Selama akar mendapatkan sumber kehidupan, sementara saudara mengalami masalah tetapi akar saudara atau pondasi hidup saudara kuat di dalam Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Ada yang mengatakan firman Tuhan juga Yesus itu air kehidupan. Jadi apa? Kita nempel di sana, ketemu dengan Yesus, nyambung terus. Sekalipun di luar ada badai, saat angin badai kenceng itu akar tidak melihat. Ya kan nggak ketok di bawah ya. Tetapi ketika dia nyengkrem kuat, maka yang di atas pun akan tetap kokoh berdiri. Badai boleh datang dalam hidup kita. Setiap orang, setiap manusia punya badainya masing-masing. Ingat, gambaran badai tidak seperti badai yang sesungguhnya semua alami yang sama, bareng gedene podo, nggak sama. Tetapi setiap orang masing-masing pasti satu kali pernah mengalami ada badai dalam hidupnya. Badai bicara masalah, pergumulan, mungkin sesuatu yang tidak mudah untuk dilewati. Tetapi kalau akarmu kuat, kalau engkau terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka sekalipun badai datang, engkau akan tetap kuat. Amin. Ini kuncinya. Kunci orang bisa bertahan menghadapi badai adalah ketika dia kuat di dalam Tuhan. Pondasi imannya kuat. Ya, terus perhatikan lagi. Yang daunnya tetap hijau. Kenapa bisa hijau? Karena dapat air tadi. Terus yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sekalipun tahun kering, kemarau panjang. Selama akarnya di dalam sana ketemu air, pohon akan tetap hidup. Coba lihat musim kemarau, pas puncaknya musim kemarau. Saudara lihat sawah-sawah, orang nek banyune kering semua. Banyak yang mati toh. Tapi coba lihat di pinggir-pinggir kau masih ada pohon-pohon tinggi kok tetap nggak mati. Saya yakin akarnya sampai dalam sekali itu. Sampai di air yang di dalam tanah sana. Makanya dia tetap bisa hidup. Ya, jadi yang di luar kelihatannya wah kering semua tanahnya meletek-meletek. Kok pohon ini nggak mati? Saya yakin di dalamnya akarnya ketemu air. Kalau nggak ketemu air, nggak ada air lagi kering sampai dasar akarnya, ya mati. Ya, semua kehidupan butuh air. Karena itulah Yesus katakan dia adalah air kehidupan. Mintalah air kehidupan yang dari Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Ya, terus dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tujuan kekristenan tidak cukup engkau hidup berdaun lebat. Pohon berdaun lebat nggak cukup. Harus ada buah yang dihasilkan. Dan buah ini untuk kemuliaan Tuhan. Satu kali Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada pohon ara di tengah kebun anggur. Masih ingat? Pohon ara tapi di tengah kebun anggur. Sudah bertahun-tahun ditunggu ranek buahnya. Ya, pemilik kebun anggur datang. Ini kok ada pohon ara di sini? Nggak ada buahnya lagi. Tebang aja. Tapi si pengelolanya, pegawai-pegawainya berkata apa? Tuhan, biarlah diberi kesempatan sekali lagi. Ya, supaya nanti saya akan kelola lah. Bidangir apa tuh diopeni gitu loh. Kalau tahun depan nggak berbuah, bolehlah ditebang. Ya, tetapi beri kesempatan. Sudah dikasih Tuhan. Pohon ara di tempat yang aneh, bukan bagiannya, bukan lokasi untuk dia sebetulnya karena itu kebun pasti dikelola ya, karena kebun anggur pasti tanamannya anggur semua. Tapi kok ada satu pohon ara di situ. Dia tidak berbuah. Ya kita bisa ditebang. Saudara dan saya digambarkan seperti pohon ara ini. Kalau saudara tidak menghasilkan buah, tebang. Ya, karena apa? Karena buat apa pohon ara hidup tapi nggak menghasilkan sesuatu? Yesus pernah juga loh mengutuk pohon ara. Ingat ya kisahnya, baca kita pasti akan menemukan itu. Yesus mengutuk pohon ara karena apa? Dicari nggak ada buahnya. Lalu kok godong tok. Ya, orang kalau hanya tampilannya hijau bagus tapi tidak berbuah, hati-hati, bisa ditebang. Di kitab Yohanes digambarkan juga setiap ranting yang berbuah itu saja dibersihkan. Apalagi yang tidak berbuah pasti dipotong. Betul? Itu gambaran.
Hidup kita kalau tidak menghasilkan buah akan dipotong. Tapi kalau kita menghasilkan buah tetap dibersihkan. Jangan salah, dibersihkan bukan berarti disikat, disabun gitu. Enggak, namanya pohon kok. Diapakan? Dipangkas juga. Ranting-ranting yang enggak berguna dihilangi. Yang pernah punya pohon anggur, Mas Eko pernah tuh. Pak Risman juga depan rumah dulu tuh ya. Saya belum. Tapi ketika berbuah, kalau mau besok berbuah lebih banyak lagi, yang tidak berguna itu dilongi. Saya pernah ke sekolahnya anak saya di THB sana. Di depan kelas itu ada pohon anggurnya. Anak matang saya sering ngunduh gitu. Terus satu kali, loh habis? Bukan hanya habis buahnya, kok daunnya nggak ada atau miss katanya. Oh iya ini diopeni sama itu Pak Min itu. Katanya memang harus digitukan dulu supaya rebus yang baru menghasilkan buah. Oh gitu. Hidup kita. Sekali sudah, oh aku sudah jadi orang percaya artinya sudah benar dong. Hati-hati. Jangan salah, engkau harus memberi diri untuk dibersihkan Tuhan. Amin. Enggak jahat kok, maksudnya baik. Memang dibersihkan itu juga proses hidup, bagian dari proses kehidupan sebuah tumbuhan supaya menghasilkan buah lebih banyak. Tujuan sekali lagi dari Tuhan menanam pohon itu adalah apa Tuhan? Orang menanam pohon adalah supaya bisa diambil buahnya. Amin. Yuk saya mengajak kita belajar ya untuk kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa bahwa wah piye ya Tuhan tuh koyone kok gak kelihatan. Koyone aku kok piye ya mengandalkan sesuatu yang gak kelihatan. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau hanya mengandalkan sesuatu yang kelihatan, justru engkau tidak akan mengalami sesuatu yang adikodrati, apa kuwi? Supranatural, sesuatu yang tidak bisa dipikir dengan logika. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih daripada supranatural. Artinya apa? Dia sering melakukan segala sesuatu tidak seperti yang saudara dan saya pikir. Jauh melebihi itu. Kita berpikir jalannya begini, belum tentu begini. Misalkan ini, Mbak Pari mau berangkat ke Jakarta. Wes, nanti aku berangkat Jakarta. Oh aku sudah katanya mau disangun itu kok ke tiket. Siap-siap tuku apa jenenge cemilan air minumnya sing gede ndak kurang. Bayangan dia semalam-malaman naik biski berat karena pernah waktu itu. Bayangannya gitu, wah siap ke banyak-banyak. Padahal ini diutus misalnya gereja yang ngutus ini mau berangkat Jakarta. Dia berdoa, Tuhan kok tiketnya rung dikandake karo aku, kapan iki? Tiba-tiba mendapati harinya baru diserahkan, ini tiketnya. Wah, siap-siap aku kok cuma mabuk. Dilihat tiketnya. Waduh, 12 jam, 10 jam lah paling enggak. Ketika dilihat, loh, pesawat. 1 jam saja. Loh, enggak jadi dong bekalku yang ngono iki, nggo bengi, nggo ngemil, nggo anu. Ya, pesawat gawa air minum gede-gede enggak boleh, Mbak. Enggak kepake. Loh, cara Tuhan seringkali seperti itu. Kita enggak tahu. Oh, tak kira begini, ternyata belum tentu seperti itu. Ya, Tuhan mau tunjukkan jalannya. Bagaimana kita harus melangkah kalau engkau mengandalkan Dia. Ingat, hidupmu akan diberkati. Diberkati artinya apa? Engkau terima sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Apa yang kau kerjakan akan berhasil. Itu berkat. Tuhan menjaga langkahmu sehingga engkau tidak terjatuh, sehingga engkau tidak terantuk batu, ora kesandung, tetapi Tuhan menyertai engkau. Nah, itu loh berkat-berkat Tuhan, tidak selalu ngomong materi. Berkat bisa kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dengan keluarga. Itu berkat-berkat juga. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya dipenuhi berkat Tuhan. Amin. Yuk lihat perbandingan tentang pohon-pohonan tadi coba. Mazmur 1 ayat 1-3. Ini juga ada pohon-pohonan ini. Mazmur 1 ayat 1-3 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, lagi-lagi ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang dicari orang. Ya, pertama dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Tidak berjalan, tidak minta nasihat ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu aja lah untuk pemahaman sederhananya. Ya, tidak minta nasihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan mengikuti petunjuknya, bukan. Ya, apalagi ada orang yang menanyakan orang pinter tapi tidak pernah sekolah. Ya kan, seringkali gitu kan. Takok wong pinter, nasib musuh piye? Padahal dia nggak sekolah kok iso pinter. Karena memandangnya dari supranatural tadi loh ya. Ingat, di dalam Tuhan saudara jadi orang yang lebih dari pinter. Amin. Karena ada yang supranatural yang Tuhan berikan. Ya. Terus berikutnya, tidak berdiri. Tadi tidak berjalan, sekarang nggak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, orang berdosa kamu berdiri di situ, kowe menengok katut. Iya toh. Ya, kalau saudara misalnya di sebuah terowongan atau di misalkan mana itu ya? Sekaten misalnya gitu, rame-rame. Saya ingat waktu kecil nonton gitu, ngadeg ini iso mlaku dhewe gitu loh. Saya berdiri di kumpulan orang banyak sok-sokan gitu, katut. Nah, enggak malah ambruk injek-injek, hati-hati. Ya. Terus yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Orang yang suka nyemooh. Nyemooh ini gitu. Nyemooh. Kok aneh menurut bahasanya. Mencemooh itu nyinyir. Nyinyir. Nyinyir, ngelek-elek, pokok ngerasani. Saya yakin ngerasani ra mungkin sing apik. Nek ngerasani, Mbak Rihan kesergebyang lu saiki. Wah, itu baiklah, saya pikir itu bukan yang seperti itu. Kayak lu Mas Anggoro kae lho. Jangan bongok. Nah, sing elek mesti, enggak tahu kasih itu. Jadi sing elek-elek, ngrasani iki gitu. Nah, itu termasuk mencemooh orang. Ya, kita tidak duduk, ya, tadi berjalannya tidak, duduk berdiri tidak, duduk juga tidak di antara orang yang tanda kutip tidak benar itu. Tetapi sebaliknya yang kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mengajak kita, ayo jadikan firman Tuhan pegangan bagi hidupmu. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti mendengarkan Tuhan. Dan salah satu cara mendengar firman Tuhan melalui firman-Nya. Ya, aku rapekau, ada orang-orang katanya berdoa dapat suara Tuhan. Ya memang betul, Tuhan bisa berbicara. Tuhan Allah kita hidup kok. Jangan aneh. Ada orang Kristen katanya, wah Tuhan kok ngomong, Tuhan kok bicara. Jangan salah. Nek Tuhanmu mati ya gak bisa. Tuhan kita hidup, amin. Tuhan kita hidup pasti dia bisa berbicara. Nah, bicara mendengar, ada prosesnya. Saudara belajar kepekaan dengan Tuhan, hubungan pribadi. Ya saya singgung kemarin, doa, pujian, penyembahan, firman itu diperbanyak. Lama-lama sudah akan pelan-pelan mendengar suara. Ingat, tidak dengan telinga jasmani. Bisa sih Tuhan pakai telinga jasmani yang audible, dengar suara langsung bisa. Tapi tidak selalu. Lebih banyak lewat hati nurani kita. Kita merasakan, damai sejahtera ini Roh Kudus. Saat baca firman tiba-tiba, firman ini buat aku, itu rema. Ya, saya pernah sampaikan kemarin bahwa engkau baca firman sampai dapat rema. Bukan logos. Logos itu ilmu. Nggak salah. Mula-mula memang logos. Ilmu kita jadi ngerti. Oh seperti ini toh ceritanya. Oh begini toh sejarahnya. Itu logos. Tetapi yang namanya rema artinya saudara nangkap, oh Tuhan kau sedang berbicara kepadaku. Oh ya Tuhan aku percaya. Oh ya Tuhan aku tangkap pesanmu. Itulah apa? Rema. Ya seperti pohon. Lagi-lagi ngomong pohon. Ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Kayak lagu tadi. Yang pertama tadi nggak pakai pada musimnya. Yang pertama dikatakan apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Ada buah-buah tertentu memang itu buah terus. Ya tidak pandang musim. Tetapi ada buah yang musim, ya ini yang di Mazmur ini yang musim. Pada musimnya, musim pelem ya awal pelem. Kalau musim pelem nggak berbuah juga dia, hati-hati. Ya orang bisa menilai pohon ini berbuah atau enggak kan ketika musimnya. Orang kira musim pelem, golek buah pelem tidak ketemu. Ya, tetapi kalau itu musim mangga, kok mangga ini renek, ini bermasalah nih pohon. Ya, terus dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, daunnya nggak layu otomatis ya, karena memang dapat air. Tetapi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sopos yang pengen berhasil. Ini salah satu kunci keberhasilan. Itu adalah apa? Merenungkan firman-Nya siang dan malam, manut petunjuk Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan.
kunci keberhasilan kita. Saudara bisa lihat di Yosua juga, Yosua 1 ayat 8 dan seterusnya itu. Ya. Apa saja dibuat berhasil karena mengandalkan firman. Kunci penting supaya saudara kuat menghadapi badai, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, beban hidup adalah firman. Kalau engkau kuat di dalam firman Tuhan, engkau melekat dengan Tuhan, engkau selalu mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti apa yang diperintahkan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi mengandalkan Tuhan itu bukan berarti terus menaruh harapan dan mengandalkan terus cak colke wis pokoke aku wis ora ngopo-ngopo ngolah jedul pluk jatuh sendiri. Enggak, dikatakan apa saja yang diperbuatnya harus berbuat. Amin. Jadi loh, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada perbuatan, ada tindakan. Sekalipun sudah percaya akan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi engkau mesti lakukan bagianmu. Kalau enggak bisa. Saya udah belikan tiket pesawat Mbak Parni. Tapi pesawatnya siap berangkat ragil melebu. Melaku sidik tak rono. Aku nyekel tiket. Ya nyekel tiket. Masuk. Nanti pesawat itu kan bawamu ke Jakarta. Tapi kan udah punya tiket. Ngeyel kowe, ratekan gone. Di balapan apalagi ya? Sepure Street kan itu ada depannya pas tuh. Silakan penumpang masuk, diberi silakan enggak mau. Saya udah pegang tiket. Iya, masuk. Pegang tiket loh mau ngeyel iki. Masuk situ, sak langkah gleb ngono wae mlebu njero sepur mlaku katut. Kalau nggak mau melangkah, nggak ada bagian kita untuk kita kerjakan, nggak terjadi apa-apa. Amin. Engkau yang sedang bergumul, masalah apapun, ya dengar baik-baik. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi bagianmu. Jangan sebaliknya, kita berusaha melakukan apa yang seharusnya Tuhan kerjakan, sementara bagian kita nggak lakukan. Tidak akan terjadi apa-apa, justru kita capek. Misalnya contoh. Orang sakit gitu aja. Bagian kita apa? Berobat. Bagian kita apa? Berdoa. Ya, minum obat mungkin. Terserah nanti kalau Tuhan suruh apa, lakukan saja. Kalau kita, bagian kita lakukan saja. Selebihnya kesembuhan itu bagiannya Tuhan. Amin. Ya, jangan salah loh, orang mengatakan, kita kan harus beriman, ngapain mengandalkan dokter obat. Tuhan pun pakai mereka. Tetapi sekali lagi, tanya Tuhan. Tuhan, aku mesti gimana? Kalau memang harus ke dokter, ke dokter. Dokter pun dipakai Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan jadi dokter juga. Yang salah satunya apa? Mantan menteri, Pak Dokter Terawan. Ya, itu luar biasa. Pakai Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi. Tapi kalau Tuhan suruh, enggak, kamu bertobat. Tuhan pulihkan kamu. Ya wis lakukan saja. Cukup bertobat, minta ampun Tuhan, aku udah salah. Bisa. Ya, sekali lagi, mari saya mengajak kita andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, kalau engkau kuat, akarmu kuat, mau badai sebesar apapun, engkau akan tetap bisa berdiri teguh. Sebab Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan boleh meneguhkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, sedang dalam badai, dalam masalah kehidupan yang belum terselesaikan. Oh, masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, datang lagi masalah yang berikutnya. Tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, kami tidak akan pernah tumbang, kami tidak akan pernah jatuh, kami tidak akan pernah runtuh, kami akan tegak berdiri. Sebab kami punya dasar yang kuat, pondasi kami kuat, yaitu kami melekat kepada Tuhan. Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan goyah ketika kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapak berdoa saat ini menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan setiap yang menyaksikan akan sharing firman ini Tuhan. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menolong setiap kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah goyah. Kami mau terus percaya Tuhan saja. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke batang air. Oh, yang tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan, karena percaya
ketika akar itu menyentuh air, ketika akar itu sampai kepada air, sumber kehidupan, maka teriknya matahari dan juga musim kemarau panjang tidak akan membuat pohon itu menjadi mati. Bahkan daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Demikianlah kiranya hidup kami ya Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika ada aliran dari air hidup itu atas hidup kami, maka kami akan tetap teguh berdiri. Tuhan, bukan gagah kuat kami, bukan kemampuan kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami justru mau mengandalkan Tuhan dan hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus, Engkau yang tolong kami semua, sehingga kami bisa mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan yang supernatural, yang adikodrati, yang seringkali jauh melampaui dari apa yang bisa kami pikirkan. Itu terjadi di atas hidup kami, karena Tuhan yang menyertai kami jauh lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian dan hormat kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.